Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Anwar. Saya dari kelas bahan semikonduktor dengan dosen pengampunya adalah Pak Malik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mekanisme kinerja dari P-channel GFET atau P-channel Junction Field Effect Transistor. Nah, nanti untuk kedepannya untuk GFET itu adalah akronim dari Junction Field Effect Transistor. Nah, untuk bipolar junction transistor, akronimnya adalah BJT. Nah, presentasi ini merupakan presentasi lanjutan yang jadi sebelum presentasi yang saya lakukan ini ada presentasi yang telah dilakukan oleh Mbak Novita, itu berkaitan dengan BJT untuk NPN, tipe NPN, kemudian Mbak Vera telah menjelaskan BJT untuk PNP, dan kemudian GFET untuk tipe NPN, seperti itu, tipe N-channel maksud saya. Nah, untuk bagian saya adalah bagian dari GFET untuk Mi-channel. Nah, sekarang kita bisa melihat untuk rekonstruksi yang pertama, yaitu dari P-channel GFET. Jadi rekonstruksinya dari P-channel GFET itu bisa digambarkan seperti pada layar yang telah tertampil seperti ini. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita peroleh informasi mendasar dari Junction Field Effect Transistor tipe P ini, yang berkaitan yang pertama yaitu tentunya material dari host materialnya atau bagian besar dari materialnya adalah tipe P. Kemudian tipe N difabrikasi dengan bagian yang amat kecil pada kedua sisi dari tipe P. Jadi kalau di sini digambarkan bahwa tipe N itu difabrikasi pada bagian sebelah kiri dan sebelah kanannya, seperti itu. Nah, seperti pada umumnya daerah PN junction atau kontak PN junction, maka pada daerah persambungan dari PN itu terjadi rekombinasi, di mana tipe N yang memiliki karakter banyak elektron akan berdifusi dan berekombinasi dengan hole pada daerah tipe P. Nah, dan sebaliknya, hole pada daerah tipe P akan berekombinasi ke daerah tipe N yang memiliki banyak elektron, seperti itu. Nah, terjadinya rekombinasi ini tentu tidak terjadi secara terus-terusan. Jadi dia akan berhenti sampai pada kesetimbangan tertentu. Nah, daerah rekombinasi ini bermuatan netral dengan elektron yang terikat pada struktur dengan ikatan kovalen, di mana kita tahu bahwa ikatan kovalen merupakan ikatan yang disebabkan oleh sharing elektron atau berbagi elektron, sehingga dapat mencapai kestabilan dengan struktur yang identik dengan gas mulia, seperti itu. Nah, selanjutnya daerah rekombinasi atau daerah yang bermuatan netral itu dikenal sebagai daerah deflesi. Jadi ke depannya daerah rekombinasi yang bermuatan netral tersebut akan disebut sebagai daerah deflesi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa pada tipe P-channel ini juga sebetulnya itu identik dengan tipe N-channel. Hanya saja kalau di tipe N-channel material yang paling banyak adalah N, kemudian tipe P-nya itu berada hanya bagian kecil saja dibandingkan dengan tipe N, kemudian diletakkan seperti pada P-channel seperti ini. Nah, kalau P-channel itu konstruksinya seperti ini. Jadi material utamanya atau host materialnya adalah P, kemudian N-nya terfabrikasi dengan bagian yang kecil pada daerah samping kiri dan samping kanannya, seperti itu. Nah, kemudian ada hal yang unik lagi, yaitu di sini disebutkan ada dua kontak ohmik, yaitu pada drain dan source. Nah, pada terminal drain dan source. Nah, sebagai informasi, ini nanti di sini
Kalau di JFET, penyebutan kaki-kaki transistornya itu adalah drain, source, dan gate. Kalau di BJT adalah emitor, kolektor, dan base. Seperti itu. Nah, apa namanya? Kontak ohmik, tadi kita menjelaskan, jadi menyinggung tentang kontak ohmik. Sebetulnya penerapan kontak ohmik pada JFET ini tentunya bukan tanpa sebab ya. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita harus menerapkan kontak ohmik pada P-channel JFET ini. Jadi setiap IC atau integrated circuit di mana device semikonduktor itu memerlukan kontak ohmik untuk menghubungkan device satu dengan device lainnya dalam sistem elektronik. Nah, kasus ini terjadi khusus pada sebuah device yang arus listriknya itu mengikuti dengan mudah mengalir pada satu arah. Maksudnya kalau di sini hanya arusnya itu yang mengalir hanya pada daerah tipe P saja. Nah, kemudian itulah yang dimaksud kenapa kok hanya satu arah saja. Jadi di sini arusnya tidak mengalir dari N ke P, hanya pada daerah P saja, seperti itu. Nah, kontak ohmik ini merupakan kombinasi dari kontak yang baik antara semikonduktor dengan logam. Jadi di sini ini adalah yang berwarna putih itu adalah logamnya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengontrol arus yang keluar dari terminal source ke terminal drain itu dikendalikan oleh tegangan pada gate yang bekerja secara reverse bias. Dengan mengingat konsep reverse bias pada dioda, yang mana jika kita menerapkan terminal positif pada tipe N dari PN junction, maksudnya terminal negatif sumber tegangan kepada tipe N dari PN junction, kemudian sedangkan pada tipe P itu dihubungkan kepada tipe P dihubungkan kebalik. Ini maksudnya ketika reverse bias itu tipe P itu dihubungkan dengan terminal negatif. Tipe P dari PN junction itu dihubungkan dengan terminal negatif dari sumber tegangan, sedangkan tipe N dari PN junction itu dihubungkan dengan terminal positif dari sumber tegangan, seperti itu. Nah, kemudian bila kita bayangkan cara kerja cara bekerja JFET ini seperti kok JFET? Maksudnya ketika kita menghubungkan masing-masing terminal ke daerah tipe P, nah seolah-olah itu maka di daerah dekat dengan T-plesi, maka di daerah dekat T-plesi maksudnya N dan P ini pada daerah yang dekat ini pada masing-masing tipe. Jadi misal di sini ada daerah deplesi yang untuk tipe N, kemudian daerah deplesi untuk yang di dekat tipe P, itu akan terjadi rekombinasi ulang. Jadi rekombinasi seolah-olah ada rekombinasi ulang. Jadi terminal pada tipe N itu akan rekombinasi elektron dengan terminal positifnya, kemudian di tipe P karena di tipe P banyak muatan positif, dia akan berrekombinasi dengan terminal negatif dari sumber tegangan, seperti itu. Jadi dengan konsep seperti itu seolah-olah daerah deplesi atau daerah dengan muatan yang netral itu akan semakin melebar, seperti itu. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kalau daerah deplesi itu ikatan elektronnya itu terikat pada struktur, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengendalikan arus seperti itu tadi kan kita dengan menerapkan reverse bias pada gate ini. Nah, arus dari source itu bisa dikendalikan. Maksudnya dengan menerapkan reverse bias pada gate ini, daerah deplesinya kan bisa diatur apakah dia kecil atau lebar, melebar, seperti itu bisa dikendalikan, seperti itu. Nah,
eh, sebagai gampangannya atau sebagai lebih bayangan yang lebih mudah untuk mengatur arus dari source menuju drain itu seperti air galon yang dipasang dengan keran. Jadi air galon itu dianggap sebagai sumber tegangan, dianggap sebagai sumber, kemudian kerannya itu sebagai gate, kemudian air yang mengalir yang keluar dari keran itu disebut sebagai drain-nya. Nah, jadi air yang keluar atau air yang keluar di drain itu tadi itu bergantung bagaimana kita menerapkan si gate-nya. Jadi kalau kita misalkan asumsikan bahwa itu tadi terjadi pada air galon, jadi seberapa banyak air galon yang keluar itu tergantung sebagaimana kita membuka dari keran dari keran tersebut, seperti itu. Jadi dengan demikian kita akan bisa membayangkan bagaimana arus dapat dikendalikan, arus yang keluar dari source menuju drain itu dapat dikendalikan oleh gate, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ini, rekonstruksi yang ini. Jadi pada bagian ini untuk tipe P, terminal tegangan sumber yang digunakan untuk mengontrol gate itu bernilai positif, sedangkan untuk tipe N itu bernilai negatif. Jadi hanya dibalik arahnya saja ininya. Nah, kemudian begitu juga untuk yang VDD di sini. Kalau di tipe P ini yang positif itu di source, terminal positif dari baterai itu terhubung dengan source, kemudian terminal negatif dari FDD ini terhubung dengan drain-nya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau di tipe N, bedanya ya itu sih. Kalau di tipe N, ini dibalik. Jadi, terminal pada FDD-nya itu positifnya itu ke D, sedangkan negatifnya ke source. Nah, sekarang kita lihat dan kita amati bagaimana kinerjanya. Nah, yang pertama adalah kita bayangkan bahwa V ini, sumber tegangan gate-nya itu awalan kita bayangkan untuk kondisi di mana dia tidak diterapkan sama sekali tegangannya. Maksudnya tegangan di sini itu 0. Nah, kalau tegangannya di sini 0, kemudian kita memberikan tegangan antara drain dan source itu tadi, misal dari tegangannya sedikit, nah maka arusnya akan mengalir dari source menuju drain. Nah, arus yang mengalir ini adalah arus whole atau arus yang konvensional. Jadi kan tadi di sini, karena di sini pembawa muatan atau pembawa muatan yang paling besar itu adalah yang mayoritas, maksud saya itu adalah whole, karena tentunya ini adalah disebabkan oleh di sini adalah tipe P, jadi pembawa muatan mayoritasnya adalah whole, sedangkan pada tipe N nanti pembawa muatan mayoritasnya adalah elektron. Jadi dengan penerapan tegangan seperti ini, di sini adalah positif, kemudian negatif, kemudian karena ada beda potensial seperti itu, terjadi ada medan listrik yang arahnya itu ke arah negatif, maksudnya dari sini, dari source ke drain. Kemudian untuk arus yang konvensional, tentunya arah dari arusnya searah dengan medan listrik. Nah, ini akan berbeda ketika arus elektron ketika dikenai medan listrik itu arahnya itu akan kebalikannya, seperti itu bayangannya. Jadi dengan penerapan tegangan antara drain dan source itu tadi, ini di sini terminal positif, kemudian di sini terminal negatifnya. Nah, maka karena di sini pembawa muatannya adalah whole, nah dengan medan listrik yang arahnya ke atas nanti karena ada beda potensial menimbulkan medan listrik seperti itu, maka arus yang konvensionalnya itu arahnya ke atas, seperti itu. Nah, di sini
ketika kita menerapkan tegangan seperti ini, ada beberapa hal yang patut kita cermati. Yang pertama yaitu dengan pemberian tegangan seperti ini, tentu kalau awalnya tadi kan daerah depresinya hanya di bagian kecil di sini, dan di sini juga seperti itu. Jadi identik antara kiri dan kanan. Kemudian dengan ini meskipun tegangan antara gate dan source-nya itu tidak diberikan, tapi karena ada beda potensial antara drain dan source, di sini terminalnya adalah negatif, di sini positif. Nah, NP daerah, karena ini juga akan terjadi pelebaran daerah depresi. Karena apa? Karena di sini adalah meatannya adalah negatif, dan di sini adalah positif, semuanya positif. Di sini ada daerah depresi yang kecil tadi. Nah, karena ada di sini seolah-olah terjadi ada reverse bias lagi. Nah, makanya di daerah sini, daerah depresi yang sini, yang atas atau yang dekat dengan drain, itu daerah depresinya akan lebih lebar dibandingkan dengan daerah yang bawahnya. Di sini ada ininya akan lebih kecil seperti itu. Nah, karena di sini terminal yang sini itu lebih dekat dengan yang ini yang positif. Tipe P dengan positif kan terjadi seperti itu tadi, bukan reverse bias. Jadi makanya itulah yang menyebabkan kenapa ada perbedaan daerah depresi. Jadi di sini timbul melebar lagi daerah depresinya karena adanya ini reverse bias antara ini dengan sini. Nah, makanya di situ akan di sini karena daerah depresinya itu semakin melebar, tentunya arah gerak dari arus positifnya itu akan sedikit terganggu. Jadi penerapan ini tegangan antara drain dan source itu semakin tinggi semakin tinggi sumber tegangannya, daerah depresi ini juga akan muncul secara meningkat juga. Jadi seperti itu. Nah, pada suatu saat ini itu berfungsi seperti hambatan. Jadi arus yang mengalir dari sini ke sini itu akan terhambat oleh adanya daerah depresi ini tadi. Nah, semakin tinggi tegangan antara drain dan source, maka daerah depresinya juga akan tumbuh seperti itu. Nah, oleh sebab itu ketika ini tegangannya dipertinggi lagi, nah di sini akan semakin melebar sehingga pada suatu saat arus yang mengalir pada daerah sini itu akan pada keadaan steady state. Jadi dengan ini nanti akan daerah depresinya akan meningkat sekali, kemudian arah gerak arus konvensional terganggu oleh daerah depresi tersebut. Selanjutnya terganggu seperti itu, peningkatan arusnya akan tidak sedrastis ketika tegangan potensialnya itu masih kecil seperti itu. Nah, jadi ketika tegangannya sudah cukup tinggi, daerah depresinya itu akan sangat besar, kemudian mengganggu arah gerak arus. Nah, selanjutnya arusnya itu akan seperti steady state seperti itu tadi. Jadi penambahan dari tegangan di drain dan source itu tidak akan meningkatkan nilai dari arusnya. Jadi itu ada daerah saturasi seperti itu. Nah, lantas bagaimana ketika kita menerapkan tegangan pada gate di sini? Jadi kalau di P-channel tegangan gate-nya adalah positif, kemudian kalau di N-channel tegangan di gate-nya adalah negatif. Jadi ketika kita meningkatkan tegangan gate, jadi kalau di awal tanpa tegangan gate itu sudah ada daerah depresi tapi kecil, kemudian daerah depresinya akan meningkat dengan seiring penambahan dengan peningkatan tegangan antara drain dan source. Kemudian ketika kita memberikan tegangan yang bukan lagi 0 tetapi tegangan positif yang lebih besar, ketika katakanlah adalah 1. Nah, kemudian di sini belum diberikan
belum diberikan tegangan antara drain dan source. Nah, ini pada daerah sini kan tadi setelah saya sebutkan bahwa ketika kita memberikan reverse bias pada gate, daerah deplesinya itu akan semakin meningkat. Jadi pada daerah ini ketika diberikan tegangan gate-nya itu diberikan tegangan, nah daerah deplesinya itu semakin meningkat. Jadi daerah deplesinya itu lebih besar dibandingkan dengan ketika kondisinya itu tegangan gate-nya itu 0. Nah, dengan catatan bahwa kondisinya sama-sama di sini tidak diberikan tegangan seperti itu. Nah, dengan kondisi awal yang seperti itu, gate-nya telah diberikan tegangan, kemudian di sini akan menimbulkan daerah deplesi yang lebih lebar lagi dibandingkan kondisi yang awal tadi. Nah, kemudian di sini kita memberikan tegangan antara drain dan source. Nah, tentunya ini akan memberikan dampak terhadap mobilitas dari arusnya. Jadi dengan pemberian yang lebih sedikit di sini sudah terbentuk, ini tadi di awal sudah terbentuk daerah deplesi, maka tentunya ini akan mengganggu jalan dari arus hole-nya seperti itu. Jadi ketika ini nanti diberikan peningkatan tegangannya, nanti daerah deplesinya juga lebih cepat lebih cepat melebar dibandingkan pada kondisi tegangan gate-nya itu sama dengan 0. Jadi arus saturasinya itu akan terbentuk lebih kecil dibandingkan dari kondisi awal. Nah, kemudian bagaimana ketika kita memberikan ini tegangan gate ini semakin meninggi, kemudian di daerah sini itu belum diberikan tegangan sama sekali. Nah, ketika kita memberikan tegangan ini semakin meningkat, tentu ini juga akan daerah deplesi yang terbentuk akan meningkat seperti itu. Jadi pada suatu saat ini ketika kita memberikan tegangan yang besar sekali, kemudian ini hingga mencapai daerah cut off. Jadi suatu saat ketika kita memberikan gate yang besar sekali, tegangan reverse bias pada gate yang besar sekali, kemudian kita memberikan di sini FDD. Nah, suatu saat nanti ini tidak ada arus yang mengalir seperti itu. Kiranya seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat lebih gampangnya, itu tadi adalah mekanisme kinerja dari P-channel GFET. Nah, kemudian bagaimana karakteristik antara tegangan dan arus pada karakteristik P-channel GFET seperti itu. Nah, ini adalah grafik antara tegangan dan arus. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, pada kondisi awal di misal katakanlah yang ini adalah yang 0 itu yang VGS 0 itu ketika tidak diberikan diberikan tegangan gate itu belum ada kontribusi penambahan deplesi pada kondisi awal. Nah, itu nanti nilai arus saturasinya itu akan paling tinggi dibandingkan ketika diberi tegangan pada gate seperti itu. Nah, pemberian tegangan pada gate itu akan menginisiasi pertumbuhan daerah deplesi. Jadi daerah deplesi itu akan mengganggu pergerakan arus sehingga dia akan sulit untuk bergerak seperti itu. Nah, pada daerah awal ini adalah daerah ohmik. Daerah ohmik itu berperilaku seperti hambatan. Jadi pada daerah ohmik ini daerah ohmik itu daerah deplesi itu bertindak sebagai pembuat hambatannya. Jadi pertama itu masih bisa bergerak secara gampang seperti itu, baru ketika lama-lama dengan pertambahan daerah deplesi, resistornya juga semakin meningkat. Itulah yang menyebabkan kenapa ini disebut daerah ohmik itu tadi. Nah, selanjutnya ketika daerah sini itu antara sini dan sini itu
telah terjadi kontak, artinya itu daerah sini dengan daerah sini itu terjadi pertemuan, sudah saling kontak seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan daerah saturasi. Daerah saturasi itu jadi ketika terjadi daerah saturasi ini, jadi awalnya dari dari lengkungan ini itu kan lama kelamaan akan terjadi daerah saturasi. Daerah saturasinya ini terjadi ketika antara ini daerah depresi yang paling atas ini terjadi kontak antara keduanya, seperti itu. Nah, ketika kita memberikan tambahan tegangan pada sini, FDD ini, pada daerah sini, itu tentu tidak akan menambahkan laju arusnya, itu tidak akan semakin mudah, karena di sini sudah mulai kontak seperti itu, jadi akan lebih sulit. Nah, akan lebih sulit lagi ketika ini diberikan. Kemudian ketika ini kan inisiasi awalnya, ini sudah terjadi kontak. Kemudian ketika ini ditingkatkan lagi, di bagian sini akan menjalar, kemudian di daerah sini akan muncul daerah kontak baru lagi yang menyebabkan mulai daerah sini ketika diberi tegangan yang lebih besar, itu tidak akan meningkatkan intensitasnya, intensitas arusnya maksud saya. Seperti itu. Nah, itulah kenapa di sini disebut daerah saturasi atau arusnya itu konstan seperti itu. Itu terjadi seperti itu tadi. Nah, kemudian ini adalah daerah ohmik, kemudian daerah saturasi, kemudian ada daerah namanya cut off. Daerah cut off itu ada di bawah sini. Daerah cut off itu terjadi ketika penambahan gate yang lebih besar itu akan menginisiasi dengan tanpa FDD pun itu sudah terbentuk daerah depresi yang lebih lebar dibandingkan dengan tanpa diberi tegangan gate. Jadi pemberian tegangan pada gate itu menimbulkan reverse bias. Reverse bias itu akan mengganggu jalur dari mobilitas arus hole. Nah, maka dari itu karena tegangan gate-nya itu semakin besar, tentunya lebarnya semakin besar. Nah, antara kedua ini akan terjadi kontak seperti itu. Nah, kontak tersebut mengganggu dari arus hole-nya tadi. Nah, makanya di sini penambahan itu tadi akan menyebabkan tidak terjadi arus yang mengalir itu akan sangat kecil hingga seperti ini grafiknya. Nah, ini daerah di sini adalah daerah cut off. Nah, kemudian ada daerah satu lagi yang disebutkan dikatakan sebagai daerah breakdown. Daerah breakdown ini tentu terjadi seperti pada transistor yang lain atau Nah, ini tuh terjadi ketika kita memberikan tegangan DS yang lebih besar. Maksudnya ketika kita memberikan tegangan DS ini, kan tadi melewati daerah saturasi itu ketika diberikan tegangan yang lebih tinggi, arusnya akan selalu tetap seperti ini di daerah saturasi. Namun pada suatu saat ketika di sini itu tegangannya tinggi, maka ini akan terjadi daerah breakdown. Daerah breakdown itu terjadi karena si ini itu nggak mampu lagi untuk menahan arus yang mengalir dari source menuju drain. Nah, ini disebut sebagai kebocoran arus. Jadi mirip pada kasus-kasus yang terdahulu. Nah, daerah breakdown ini juga bervariasinya itu sesuai dengan tegangan gate yang diberikan. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang belum saya sampaikan, yaitu di sini tegangan DS-nya bernilai negatif. Tentunya tadi sudah saya singgung di awal bahwa kalau di P channel tegangan DS-nya itu dihadapkan untuk negatif, tetapi kalau di N channel yang sini itu yang positif. Begini lebih gampangnya. Kalau di P channel FDS-nya itu negatif dan voltage gauge-nya itu positif, sedangkan pada N channel FDS-nya atau drain source-nya itu yang positif, baru yang gate source-nya itu yang negatif, seperti itu. Nah, di sini tegangan ketika terjadi cut off itu adalah
ketika nilainya di sini disebutkan bahwa dia terjadi ketika 4 volt seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan pada bagian sesi terakhir dari bagian saya, yaitu kesimpulan dari GFET dan BGT. Sebetulnya ini adalah tabel komparasi antara GFET dan BGT. Soalnya kalau kesimpulan GFET dan antara N channel dan P channel itu hanya berbeda pada pembawa muatannya. Kalau di tipe P itu tentunya dia adalah hole, sedangkan di tipe N adalah elektron. Dan tentunya ada sedikit perbedaan pada penggunaan arah dari tegangannya. Seperti itu. Nah, hal yang sama juga terjadi pada BGT. Nah, akhirnya kesimpulan yang saya gunakan yaitu tabel komparasi seperti ini. Jadi pada dasarnya GFET dan BGT itu ada beberapa hal yang sedikit berbeda. Seperti yang pertama adalah GFET itu merupakan device yang unipolar, artinya pembawa muatannya itu hanya dari salah satu pembawa elektron atau hole, sedangkan pada BGT adalah device bipolar, maksudnya ada dua pembawa muatan yaitu elektron dan hole dalam sistem device-nya seperti itu. Nah, kemudian sistem operasinya pada GFET itu bergantung pada reverse bias seperti yang telah saya jelaskan pada bagian saya. Kemudian untuk BGT sistem operasinya adalah forward bias. Jadi ada dua hal yang sedikit berbeda seperti itu. Nah, untuk mengatur ini arus yang keluar untuk GFET itu dikontrol menggunakan tegangan antara atau tegangan pada gate, sedangkan pada BGT arus arus yang keluar itu dikontrol oleh terminal base. Nah, untuk keduanya itu juga sedikit berbeda lagi pada level noise-nya. Kalau di GFET itu rendah, sedangkan di BGT itu lebih tinggi. Kemudian input impedance-nya karena si GFET itu cara kerjanya itu bergantung pada reverse bias, makanya impedansinya itu lebih besar dibandingkan untuk BGT. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang terakhir adalah kestabilan thermalnya itu untuk yang GFET lebih baik dibandingkan yang BGT, seperti itu. Nah, kiranya sekian presentasi dari saya dan kawan-kawan saya dengan sesi-sesi yang sedikit berbeda ini tadi. Semoga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.